Salam, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kemurahannya, kita bernyanyi baginya. Mari kita bernyanyi, hatiku gemar memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bernyanyi, bersukacita, pujilah. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi di hadapan-Mu, Yesus. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi napas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga yang
mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makan. Dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lenyapkanlah COVID-19 dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami, dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Pelihara dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu, dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar dari rumah. Demikian juga yang sudah bekerja tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami, supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 segera berlalu dari muka bumi ini. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan,
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi, apapun terjadi padamu. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi, ku berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi tekun di dalam doa. Surgawi, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari yang indah ini yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh menikmati anugerah-Mu melewati hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau izinkan kami kembali bersekutu dengan Engkau lewat lagu pujian doa kami, terlebih dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang tinggal di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah Roh-Mu senantiasa mengajari kami, agar kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Pada minggu kita hari ini, Minggu Jubilate, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. 1 Tawarik 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat
yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, ada seorang pemuda yang mengeluh. Dia mengeluhkan hidupnya kepada Rabi. Dia mengatakan, hidup ini terlalu berat bagiku. Aku harus berbagi kamar dengan 8 temanku yang lainnya. Rabi, apa yang harus aku lakukan? Rabi itu tersenyum dan berkata, masukkanlah kambing ke kamar kalian, dan setelah 1 minggu tinggal dengan kambing itu, maka kembalilah kepadaku. Mendengar perkataan Rabi itu, si pemuda kebingungan, namun dia tetap harus bertindak demikian seperti yang dikatakan oleh Rabi itu. Pemuda itu pun membawa kambing ke dalam kamar mereka dan memasukkannya. Setelah 1 minggu, pemuda itu datang kembali kepada Rabi. Dia berkata, Rabi, kambing itu terlalu bau. Kami tidak tahan tinggal dengan kambing. Rabi itu berkata, kalau begitu, pulanglah dan keluarkanlah kambing tersebut. Setelah 1 minggu datanglah kembali kepadaku. 1 minggu kemudian si pemuda itu datang dengan mukanya yang lebih gembira dibandingkan minggu sebelumnya. Dia berkata, kami akhirnya terbebas dari bau kambing yang sangat jorok itu. Kami merasa udara yang kami hirup lebih segar setelah kambing itu kami keluarkan. Rabi itu kemudian bertanya kepada pemuda, apakah kau gembira setelah kambing itu kalian keluarkan? Pemuda itu menjawab, tentu saja. Kami bisa mengobrol, kami bisa tertawa bersama tanpa terganggu dengan suara kambing dan bau tubuh kambing yang begitu menyengat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ada banyak hal yang membuat seseorang itu begitu sulit untuk merasakan sukacita dan kegembiraan di dalam kehidupannya. Selain karena kegagalan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan anggota yang dicintainya, sulitnya seseorang merasakan sukacita adalah kebanyakan disebabkan karena ketidakmampuannya untuk bersyukur dengan apa yang dimilikinya saat ini. Ada begitu banyak orang yang terlalu sibuk melihat, memperlihatkan dan menghitung-hitung berkat yang dimiliki orang lain, sehingga tanpa disadari dia memiliki berkat dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Atau bahasa kerennya dikatakan, lebih suka melihat rumput tetangga yang hijau tanpa memperhatikan rumput sekitarnya juga memiliki keindahan tersendiri, sehingga pada akhirnya tidak mampu bergembira, tidak mampu bersyukur atas keindahan kebun yang ada di sekitarnya, yang seharusnya itu adalah hal yang patut disyukuri kepada Tuhan. Kita juga tidak akan mampu melihat kebaikan Allah jika demikian. Hidup kita kemudian akan penuh dengan kata-kata keluhan, akan penuh dengan ketidakpuasan dan ketidaktenangan menjalani hari-hari hidup.
kehidupan yang bersulit bersukacita, selalu memandang hidupnya penuh dengan awan kabut. Sudah awan yang kabut, mendung, tanpa pernah menyadari bahwa awan kabut dan mendung itu tidak lebih sering hadir dibandingkan dengan cahaya terang dan cuaca yang hangat. Karakter seperti inilah yang seharusnya dihindari oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Asaf, salah satu pemazmur yang diangkat oleh Daud untuk memimpin pujian syukur kepada Tuhan. Asaf merupakan anak dari seorang Lewi, dan Asaf diangkat oleh Daud menjadi kepala pemimpin pujian. Atau bahasa sekarang bisa kita katakan mirip dengan pemimpin paduan suara. Pada waktu itu kita melihat sebenarnya boleh dikatakan kalau kerajaan Israel Raya yang dipimpin oleh Raja Daud belumlah sungguh-sungguh stabil dan aman, karena masih ada sisa konflik di dalam kerajaan mereka. Salah satunya sisa konflik tersebut adalah diakibatkan karena pemberontakan Absalom, anak Daud sendiri. Mengenai pemberontakan Absalom kita dapat melihat di dalam kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 33. Absalom memiliki pesona dan karisma yang membuat tidak sedikit rakyat Israel begitu mendukungnya, dan membuat para pendukung Absalom bersedia angkat senjata melawan Raja Daud. Kematian Absalom ternyata tidak otomatis dan langsung mematikan semangat perlawanan para pendukung Absalom terhadap Raja Daud. Selain itu, pendukung Raja Daud juga sempat kecewa melihat Daud yang begitu sedih atas kematian Absalom anaknya itu. Pendukung Daud sempat merasa bahwa Daud lebih mementingkan nyawa anaknya ketimbang tentara dan pasukan Israel yang sudah berjuang untuk dia. Sikap Daud ini pun mendapat teguran dari Yoab, kepala pasukan Israel saat itu. Namun meski demikian, di tengah kondisi politik dan keamanan yang belum seutuhnya aman dan stabil, Daud masih mampu bersyukur atas keberhasilan rencananya, yaitu rencana memulangkan tabut Allah ke kota Yerusalem, kota yang dianggap sebagai kota kebesaran bangsa Israel. Daud memulangkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom, tempat di mana tabut Allah sebelumnya berada. Jemaat yang dikasihi Kristus, tentu saja kita tahu mengenai tabut Allah. Tabut Allah merupakan salah satu simbol keagamaan dalam masyarakat Israel dan mendapatkan tempat utama di dalam kehidupan bangsa Israel. Tabut Allah itu seperti berbentuk peti yang bulat dan dibalut dengan emas. Tabut Allah ini tidak boleh disentuh oleh orang dengan serampangan atau sembarangan. Tabut Allah kerap diyakini oleh bangsa Israel sebagai pertanda kehadiran Allah. Itu sebabnya tabut Allah ini kerap dibawa oleh orang Israel ketika mereka berperang, dan diyakini dengan membawa tabut Allah itu mereka akan menerima keselamatan, mereka akan menerima kemenangan. Dan sebaliknya, bila tabut Allah berhasil diambil oleh pihak lawan, itu diyakini akan membawa malapetaka bagi bangsa Israel. Orang Israel juga meyakini bahwa tabut Allah tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan, karena bila tidak, mereka yang melakukannya diyakini akan mendapatkan hukuman langsung dari Allah. Hal ini pernah dialami oleh orang Filistin ketika Filistin berhasil merebut tabut
Allah dari tangan orang Israel, orang Filistin meletakkan tabut Allah bersama dengan Dagon, ilah yang diimani oleh orang Filistin di Asdod. Imam di kuil Dagon dan seluruh penduduk di Asdod mengalami borok-borok di seluruh tubuhnya. Orang Israel memahami bahwa kejadian tersebut adalah hukuman kepada bangsa Filistin karena berlaku tidak hormat terhadap tabut Allah. Di zaman Saul, tabut Allah kerap berpindah-pindah dan tidak pernah mendapatkan tempat yang menetap. Melihat pentingnya tabut Allah dalam keimanan bangsa Israel, menempatkan tabut Allah pada tempatnya dan yang menetap menjadi salah satu rencana yang dirancangkan oleh Daud saat itu. Dan akhirnya rencana itu berhasil dilakukan meskipun di tengah kondisi situasi politik yang belum begitu stabil. Keberhasilan membawa tabut Allah ke tempat yang menetap menurut Daud jauh lebih besar artinya dibandingkan mendahulukan stabilitas politik dan keamanan, karena Daud tahu betapa berharganya tabut Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Dan keberhasilan itulah yang dirayakan oleh bangsa Israel dan Asaf yang diminta Daud untuk memimpin puji-pujian kepada Allah. Dan dalam nyanyiannya, Asaf tidak hanya mengajak orang Israel untuk memuji Tuhan, namun Asaf juga mengajak agar seluruh ciptaan Allah juga terlibat untuk memuji Allah. Martin Luther, Bapak Gereja, seorang tokoh Bapak Gereja yang mengatakan bahwa firman Allah itu tidak hanya tertulis di dalam Alkitab, tetapi firman Allah tertulis juga di pohon-pohon, bunga-bunga, awan-awan, dan juga binatang-binatang. Dan di dalam nas kita pada minggu ini kita melihat bahwa langit, bumi, laut, dan pohon-pohon bersama dengan umat Allah dan orang-orang banyak diajak oleh Asaf untuk bersama-sama mempersaksikan kalau Allah itu adalah Tuhan dan Raja. Ketika kita berbicara mengenai sosok raja, kerap yang kita perbincangkan adalah hak seorang raja sebagai sosok yang memiliki kekuasaan, yang memiliki wibawa sebagai penguasa. Namun ketika Asaf berbicara bahwa Allah adalah raja, Asaf tidak hanya berbicara tentang keberadaan raja yang berkuasa, namun juga mengunjuk pada peranan seorang raja itu bagaimana. Peranan yang ditampilkan oleh seorang raja. Seorang raja berperan sebagai sosok yang melindungi, memelihara, dan menjadi sosok yang menjaga rakyatnya dari setiap ancaman atau bahaya yang mereka hadapi. Peranan itulah yang kita lihat digambarkan oleh Asaf terhadap Allah ketika dia menyanyikan. Dan ketika dia dalam nyanyiannya meminta kepada Allah agar Allah berkenan menyelamatkan dan melepaskan bangsa Israel. Asaf meminta kepada Allah yang adalah raja atas seluruh bumi untuk melakukan tindakan yang menyelamatkan, melepaskan bangsa itu dari bangsa-bangsa. Dari sini dapat kita melihat bahwa sesungguhnya Allah adalah pemegang kendali di dalam kehidupan kita. Asaf juga meminta agar Allah kembali menyatukan orang Israel yang sempat terpecah karena pemberontakan Absalom
agar mereka dapat bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang sudah terpisah itu bersama-sama berjubilate atau bersorak-sorai. Tentunya berjubilate, bersorak-sorai untuk memuji Tuhan. Daud ingin lewat nyanyian ini, nyanyian Asaf ini, orang-orang Israel mampu bersuka cita, bergembira, dan bersyukur kepada Allah tanpa harus menunggu keadaan negara benar-benar sempurna. Sebenarnya, amang inang, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, jika kita melihat dari kacamata politik, pemindahan tabut Allah ini adalah sebuah pekerjaan yang jauh lebih mudah dilakukan ketimbang mempersatukan sebuah bangsa yang sudah terpecah. Namun keberhasilan kecil itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di tengah ketidakstabilan kerajaan. Dan karena itulah Daud mengajak orang Israel bersama dengan Asaf menyanyikan pujian kepada Allah. Jemaat terkasih di dalam nama Yesus Kristus, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Daud, kita kerap begitu sulit untuk bergembira, bersukacita bila keadaan yang kita rasakan tidak sesempurna keadaan yang kita harapkan. Terlebih keadaan yang tengah kita hadapi saat ini, yang membuat semakin banyak orang sesungguhnya sulit untuk bergembira, sulit untuk merasakan kebahagiaan dan sukacita. Yang sering kita dengar adalah bagaimana orang ketika dia mendapatkan sesuatu yang diharapkannya, dia bersukacita, bersyukur. Molo di huta, di pasahat hamoleateon na tuhuria alani dengan naniulana hasil panenna. Molo di mungkin di daerah ibu kota seperti ini, seseorang bisa merasakan sukacita karena anaknya mendapatkan pekerjaan, anaknya atau dia sendiri yang naik pangkat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bersukacita di situasi COVID-19 saat ini? Ada begitu banyak pengusaha yang terancam gulung tikar karena tersendatnya perputaran uang mereka. Ada begitu banyak orang yang kelaparan. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang kehausan, bahkan mungkin kehilangan tempat tinggal karena tidak sanggup lagi membayar kontrakan dan lain sebagainya. Ada juga yang seharusnya bersukacita merasakan duka cita, mungkin karena rancangan pesta pernikahan yang terpaksa diundur, bahkan dibatalkan karena apa? Pertimbangan penyebaran virus. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka mempersiapkan besarnya dana yang telah mereka keluarkan untuk selama persiapan, namun itu harus dibatalkan. Secara matematika manusia, kondisi ini bukanlah situasi yang sempurna untuk dapat bergembira dan bersyukur. Namun bagaimana kita pada minggu ini diajak untuk berjubilate? Jangan tunggu hingga kamu merasa dunia, bahkan hidupmu sempurna. Sebab kita memiliki Allah yang sempurna, yang dengan setianya mengasihi, memelihara, menjaga, melindungi, memberkati seluruh ciptaannya. Itulah yang menguatkan kita saat ini untuk bersukacita, sebab Dia adalah Allah yang setia. Maka tidaklah
hal yang baru bagi kita, ciptaannya, untuk diajak bersorak-sorai pada saat ini, memuji kebesaran Tuhan. Tetapi itu adalah hal yang harus kita lakukan, mengingat perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, mengingat hal positif dari setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada lagu mengatakan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka Tuhan pasti persiapkan untuk kebaikan kita. Misalnya dalam situasi corona ini, dampak positif yang bisa kita lihat walaupun tidak besar, tetapi kita bisa melihat bagaimana keluarga memiliki kesempatan untuk lebih banyak lagi berkomunikasi antara anak dengan orang tua, ibadah bersama di rumah, dan mungkin memberikan nasihat-nasihat yang akan dilakukan oleh anak-anaknya. Lebih banyak waktu orang tua bersama dengan anak, terkhusus orang tua yang masih memiliki anak sekolah di rumah, yang walaupun sebenarnya orang tua punya kekhawatiran bagaimana anak ini bisa menjadi pintar, sudah berapa bulan tidak sekolah, tidak bertatap muka dengan guru, tetapi orang tua punya waktu untuk mengajar anak lebih banyak lagi. Dan itulah yang diharapkan dari kita saat ini. Dalam segala situasi Tuhan menyertai umatnya. Dalam segala situasi kita diajak, yang lemah dan yang kuat, yang kaya dan yang miskin, yang hitam dan yang putih, semuanya diajak untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bersyukur adalah mengakui segala kebaikan Tuhan, mengingat segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja, kapanpun kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan adalah menyampaikan rasa terima kasih kita. Lewat apa? Lewat pujian, lewat ibadah, lewat doa, lewat kesaksian yang kita berikan dalam hari-hari hidup kita. Bersyukurlah dan sadarilah bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan kasih-Nya adalah kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajak kami untuk bersorak-sorai, bersyukur dalam setiap situasi kehidupan kami. Kami tahu tidak mudah melakukan segalanya itu, tetapi kami yakin dan percaya setiap kami mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami mampu bersyukur, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan lewat nyanyian, doa kami, dan persekutuan kami dimanapun kami berada. Ajar kami Tuhan senantiasa menjadi jemaat-Mu yang setia kepadamu seperti Engkau yang tetap setia di dalam kasih-Mu hingga pada akhir hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, berkatilah kami dan seluruh jemaat-Mu HKBP Pulau Asam, yang mungkin dari beberapa jemaat-Mu kehilangan pekerjaan, mungkin pada saat situasi ini sulit untuk merasakan sukacita. Tetapi kami yakin dan percaya, jika Tuhan tetap bersama dengan kami, badai sekalipun akan tenang. Demikianlah hati kami akan merasakan ketenangan, keteduhan, dan ketentraman. Walaupun di situasi badai yang menggoncang dunia saat ini, tetapi kami mampu
merasakan ketenangan yang daripada Tuhan dan kedamaian yang bersumber daripada-Mu. Hati kami mampu bersyukuri segala kebaikan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, anak sekolah minggu, remaja, naposo, bapak dan ibu, demikian juga para lansia, agar senantiasa tetap berpengharapan yang hidup akan Engkau, agar pengharapan itu menguatkan kami, menjadikan kami semangat menjalani hari-hari hidup kami yang akan kami yang akan kami lewati. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, dan Roh Kudus-Mu mengajar kami menjadi saksi akan kebaikan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 213 ayat 1 dan ayat 4, Yesus Menghiburku. Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allah-Mu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya, sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan
yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami, ya Allah, sebagai persembahan yang hidup, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.